bahas bagaimana membuat create blank tabel, kemudian convert text to tabel, convert text to tabel, convert tabel to text, kemudian konfigurasi size-nya, kemudian alignment-nya, kemudian apa lagi? Nanti di situ. Merging cell, ya, merge cell, kemudian apa lagi nanti? Styling tabel sama sorting mungkin nanti di tabel, kemudian di list nanti kita juga sorting list, kemudian kita bikin create balance and numbering, multi level list. Oke, nanti Bapak cari dulu bahan untuk bisa kita praktik. Ada tip apa ya, enaknya apa, bahan apa, karena pengen topik apa ya, guys. Kita cari tentang apa sih, tentang resep, ada nggak resep? Resep masakan. Pagi-pagi udah ngomong masakan, Pak. Kalau udah sarapan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, kalau belum ini Bapak tunjukkan nih menu-menu hari ini. Kalian di rumah apa di kos? Kontrakan, Pak. Nah, di kontrakan. Kalau di kontrakan nanti coba nyari yang jualan. Nah, kalau di rumah kan nanti takutnya harus minta bantuannya ini kumpulan masakan Royco. Kita coba untuk bikin. Ini Bapak nggak nyariin kalian resep ya, tapi Bapak ini nyari materi. Iya, Pak. Amin. Ini itu enak tuh, Pak. Ya. Yang bawa mana? Ini. Ya. Yang rica-rica. Ya, Pak. Oke, kita bikin yang ini. Ya. Cocok. Ya, lumayan. Oke, ini bahan. Terus apa lagi nih? Cara memasak lengkapnya. Oh, ini nanti bentar. Ini nanti bikin list, ini nanti multi lab. Ya, multi lab list bisa. Oke. Multi lab list, kemudian ini nanti dibikin tabel, oke. Ini nanti bisa. Mana tadi? Udah kita bikin. Balik lagi. Penyajian, waktu persiapan, waktu masak, tingkat kesulitan, kita copy dari sini aja. Ini kok nggak ikut ke copy nih. Loh. Kali ini, oke. Apa-apa, dan asal copy aja. Kemarin kita udah belajar cara copy paste, kemudian WinWord. Tadi informasi dari sebelum copy ya. Ini belum nih. Copy nih. Penting ini nanti ya.
Penyajian, oke, waktu persiapan masak, informasi nutrisi. Apanya timbangan dulu? Ini jadi satu soalnya nanti. Materinya kalau bisa nanti bapak jadi satu sekaligus. Oke. Banyak banget ini. Nggak banget. Ya. Kemudian bahannya mana ini? Cara memasak. Cara masaknya belum. Tuh. Oke, gimana nih? Kita akan membuat ini jadi tabel, ya. Yang ini nanti jadi tabel informasi gizi, informasi nutrisi. Kemudian kita akan membuat ini jadi multi level list, bahan sama cara masak. Oke, bahan sama cara masak ini bisa kita jadikan sebagai multi level list, bikin list. Kemudian apa lagi? Ya, dua ini. Ini bisa kita jadikan apa ini? Ini mau kita buat apa yang kita akan mengedit source. Nah, ini judulnya. Ayam apa tadi? Cari ayam kalau nggak salah. Mana ini nggak ada judulnya? Ayam rica-rica. Oke. Kita akan mengedit. Yang pertama, ya. Yang pertama kita akan ngatur sama seperti yang kemarin, membuat ini jadi judul, ya. Ini saya atur jadi judul, title, ya kan. Kemudian ini akan saya jadikan sebagai heading 1. Ini juga saya jadikan sebagai heading 1 bahan. Kemudian cara memasak ini jadi heading 1 juga. Ya. Oke, kita sudah punya heading view, navigation pane. Oke, kita sudah punya 3 heading. Selanjutnya kita ngatur. Nah, ini nanti kalian bisa yang ngatur apa namanya, modify stylenya sendiri, ya, mulai dari headingnya, kemudian title-nya nanti kalian apa namanya kalian atur, ya. Kalau misalkan sudah kalian buat apa namanya modify, ya, kalian sudah modifikasi, nanti tampilannya akan lebih enak, ya. Entah itu kalian modifikasi untuk yang temanya, ya, kemudian modifikasi yang lain. Nah, pokoknya nanti kalian modif sendiri, ya, nggak akan ngulangi untuk apa namanya ini lagi. Kemudian, nah ini penyajian tabel. Oh, kita ke tabel dulu. Kita ngatur yang ini dulu, ya. Kita akan membuat ini dulu, tabel. Ini untuk membuat tabel, ya. Untuk membuat tabel sebenarnya ada banyak cara ini, ya. Yang pertama, kita bisa insert, ya. Insert. Kalau yang sering kita lakukan itu kita bikin tabel manual. Insert, nah ini, ya kan. Ini cara yang pertama, kalian menggunakan yang sudah disediakan di sini, ya kan. Insert tabel, ya. Contoh,
Ini misalkan yang tadi, yang ini akan Bapak jadikan jadi dua kolom, ya, satu tabel, dua kolom. Kolom untuk apa ini? Gram ini apa ya? Not, apa sih? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini namanya apanya ini? Kandungan, Pak. Kandungannya ya. Ini kandungannya protein, ya toh? Takaran. Nah, ini ya wis gitulah ya. Ini kandungan nanti kita buat ini kandungan, ini takaran gitu ya. Oke, ini kandungan, ini takaran. Oke. Nah, kita kan biasanya kalau misalnya ngomong convert ini jadi tabel, nah jadi kita bikin yang pakai manual ya biasanya. Jadi ini insert karena dua kolom gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah kandungan, ya kan. Kemudian yang di sini ada takaran. Nah, kemudian kalian masukkan satu persatu. Kalian copy ini protein, ya kan, dan seterusnya sampai akhir. Ini kalian lakukan di sini kan. Nah, apa ini miligram berapa misalkan tadi ya. Nah, kalau misalkan kalian mau ini di split aja. Nah, protein gram. Dan takarannya 5,8 gram. Nah, dan seterusnya sampai Nah, ini cara yang pertama, ya kan. Kemudian cara yang kedua, kalian juga bisa melakukan draw ya, insert tabel, draw tabel. Kalau ini lebih fleksibel ya, artinya nanti kita bisa membuat atau menggambar tabel ini sesuai kehendak kita ya. Mau nanti garisnya mau ditambahin lagi ya, kemudian dikasih garis. Nah, ya. Cara yang pertama kita bisa ngedraw, kita bisa membuat sendiri model apa namanya gambar tabel kita. Itu cara yang kedua. Cara pertama kita pakai insert langsung, yang kedua kita bisa ngedraw. Ya. Kemudian cara yang ketiga ini adalah kita bisa membuatnya kalau yang ini tadi sama ya. Kalau yang cara ini itu sebenarnya sama dengan insert tabel ini. Cuman kalau di insert tabel kita nanti bisa menyesuaikan langsung mau berapa kolom, berapa baris ya. Number of kolom, berapa kolom ya. Kolom itu yang atas. Kemudian baris itu yang ke bawah. Yang apa namanya? Vertikalnya ini sama horizontalnya. Kemudian nah ini nanti akan saya jelaskan di yang ketiga cara. Yang ketiga kita adalah melakukan convert ya. Kalau yang quick tables ini adalah tabel yang sudah disediakan ya, atau bisa kita sebut sebagai template ya. Kita bisa membuat tabel yang sudah disediakan di template. Nah ini contohnya kayak gini ya, ini template. Tapi kalau misalkan kita mau ngatur sendiri ya berarti nanti pakai yang tabel. Selanjutnya ada convert text to tabel. Convert text to tabel ini biasa kita sering gunakan kalau misalkan tinggal kita convert ya, teksnya sudah ada, tinggal kita convert ke dalam bentuk tabel. Nah, ini yang akan Bapak jelaskan. Ya, yang akan Bapak jelaskan adalah convert text to tabel ini. Karena cara yang ini saya kira kalian juga sudah biasa ya, sudah paham ya. Yang kalian mungkin belum begitu familiar adalah terkait dengan convert text to tabel ya. Ini. Jadi ini kita sudah punya teksnya. Ya, tinggal kita blok. Kemudian kalau kita sudah punya teksnya, tinggal kita convert, insert tabel, convert text to tabel. Nah, di sini table size biasanya di sini langsung otomatis kebaca. Kalau kita format di sininya sudah benar. Ini formatnya sudah Bapak sesuaikan sebenarnya. Ya, format yang dimaksud dengan sesuai itu gimana, Pak? Format yang dimaksud dengan sesuai itu ini. Separate-nya ini. Ya, separate-nya ini. Ya. Jadi pemisah antar kolomnya
ini kan ada dua isi ini, yang pertama kandungan, yang kedua adalah takaran, ya kan? Yang pertama kandungan, yang kedua adalah takarannya. Maka ini berarti ada dua kolom, ya kan? Number of kolomnya 2. Kemudian number of, biasanya ini tuh otomatis kalau formatnya ini kita sudah sesuai. Dan dimana sesuai dengan apa Pak ini? Karena di sini tadi Bapak pemisahnya menggunakan tab. Jadi ketika ini untuk memisahkan kolom, Bapak menggunakan tab. Ya. Ini nanti saya contohkan untuk model yang kedua. Kemudian auto fit behavior-nya ini adalah bagaimana kita akan mengatur lebar dari kolom tersebut. Apakah berapa senti, berapa mili dengan angka, ya, dengan angka, ataukah kita mau membuatnya lebarnya ini, lebar kolomnya auto fit, ya, otomatis menyesuaikan dengan isi atau kontennya ini. Jadi yang terpanjang nanti siapa? Itu berarti sebatas itu. Nah, nanti kita contohkan untuk model yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah auto fit to window. Kalau auto fit to window nanti lebar kolomnya berapapun terserah. Mereka yang Word nanti yang menentukan. Yang penting yang jelas itu panjangnya ini, ya, lebar tabelnya itu full dari margin kiri sampai margin batas margin yang kanan. Kita contohkan untuk yang auto fit to window dulu. Separatnya ini sudah benar, tadi Bapak menggunakan tab, kemudian ini Bapak oke. Nah, ini sudah menjadi tabel, ya. Nah, kemudian ini auto fit to window, yang dimaksud dengan auto fit to window ini, ya. Lebarnya nanti menyesuaikan dengan lebar marginnya ini, ya, batas marginnya, auto fit to window. Kemudian kalau auto fit to content gimana Pak? Gitu. Auto fit to content kita bisa masuk di layout ini, kemudian di bagian ini ada auto fit. Nah, kalau auto fit to content berarti nanti menyesuaikan lebar yang paling lebar di masing-masing kolom. Jadi ada 2 kolom, 1 dan 2. Yang kolom pertama yang paling panjang itu ini, karbohidrat exclude fibre, ya. Kemudian yang ini yang paling panjang ini siapa ini? Ini takaran kalau nggak. Nah, jadi kalau auto fit to content nanti seperti ini. Nah, yang paling panjang kan takaran sama ini. Kalau ini yang paling panjang ini. Maka lebarnya ya seukuran itu. Aja auto fit to window, auto fit to content. Oke, selanjutnya. Nah, bukan cara. Tadi kita format yang convert text to tabel. Nah ini separate text-nya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan pemisah antar kolomnya itu menggunakan simbol yang lain, ini ada pilihannya, paragraf itu enter, tab itu adalah tadi, ya, tabulasi, semikolon ini titik koma misalnya, atau other, ya. Kalau other, ya, kalau other yang kalian pilih ini misalkan ini strip, ya, othernya, maka ketika di OK ini tetap satu kolom karena ini pemisahnya dia menggunakan titik koma ini, ya kan. Maka ketika kita menggunakan strip ini nggak ada strip di sini, maka nggak kebaca. Jadi dihitungnya itu tetap satu kolom, ya kan. Beda kalau misalkan nanti ternyata kita miliknya adalah yang sesuai tadi, ya, semikolon ini pakai titik koma, maka dia akan kebaca jadi 2 ini, ya. Pak, saya mau menggunakan yang lain Pak, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau misalkan di sini saya mau menggunakan garis mana di bawah, takutnya nanti ada yang pakai. Nah ini nanti nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, karena yang kita blok itu hanya ini. Kita pakai garis miring. Oke, replace, jangan replace all, replace. Kalau replace all nanti semua tadi yang setengah, nanti kalau misalkan ada yang lain satu. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita pakai garis miring, ya,
Ini juga bisa kita lakukan. Insert tabel. Ini pakai other, kemudian pakainya garis sendiri. Ya, nih karena misalnya kalian menggunakan ini. Oke. Nah, nanti kebaca 2 kolom. Paham sampai sini? Untuk create tabel sama convert teks ke tabel. Paham? Paham nggak di sini? Mbak. 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 Masih bisa diikutin? Masih. Masih, Pak. Masih. Ada 40 ini, 40 anak ini. Yang jauh cuma beberapa. Ya, Bapak lanjutkan. Itu convert teks ke tabel. Sebaliknya, Pak, bisa nggak kita balikin dari tabel ke teks? Bisa juga, ya. Dari teks ke tabel, kita pilihnya bukan lagi di menu insert, ya. Tapi cukup, sebenarnya ini cukup kalian klik, bukan nggak kalian blok semuanya seperti ini juga nggak masalah. Kalian cukup klik di salah satu tempat itu nggak masalah, ya. Klik di salah satu tempat, kemudian di bagian sini muncul menu lagi, grup menu table tools. Menu yang pertama desain, menu yang kedua adalah layout. Nah, kalian pilih yang layout. Kalian pilih yang layout, kemudian di sini ada convert to text. Nah, ini gambarnya itu dari tabel ke teks. Jadi convert to text. Kita akan mengubah dari tabel ini ke dalam teks. Convert to text. Kemudian kalian pengen pemisahannya nanti menggunakan apa? Paragraf maka, tab, semikolon, atau yang under, ya, boleh. Saya akan pakai other, pakai strip, Pak. Nah, oke. Nah, ini langsung otomatis keubah semua. Ya. Ini mengembalikan dari tabel ke teks. Nah, jadi biasanya Bapak gunakan ini untuk convert tadi, ya, cara cepat. Dibandingkan Bapak harus menuliskan satu persatu, ya. Kita bisa melakukan konversi. Oke, selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu memodifikasi tabelnya. Untuk memodifikasi tabelnya, untuk memodifikasi tabel ini, ya cukup diklik di salah satu tempat yang salah. Ya. Kemudian di menu desain ini ada table style, ada table style, ya, table style. Kalian mau pilih style yang mana? Ya, ada model grid, ada model list, ya. Ada model list, ada model grid. Kalau di ujian sertifikasi, biasanya kita sebutnya adalah nama dari grid tersebut. Contoh, grid tabel aksen 1 misalkan. Nah, kalian tinggal sorot saja. Nah, ini ada tulisannya, grid tabel 4 aksen 2. Ya. Jangan diklik, cuman disorot saja, ya. Taruh kursornya di situ, biarkan. Grid tabel 5 dak aksen 4. Kalian nanti sesuaikan aja di soalnya. Ya, soalnya mintanya apa? Oh, list tabel 5 aksen 1 misalkan. Nah, kalian cari. List tabel 5 aksen 1. Tabel 4. List tabel 5 dak aksen 2. Dak. Nggak ada yang tanpa dak ya. List tabel 5. Tabel 3. Ini kalau ke sini tuh aksen 5. Ini tabel, ya ini, baris ini. Ya, paling enggak, tapi ini ada daknya. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan, dia itu mintanya apa gitu ya, di di soalnya. Oke, list tabel 4 aksen 1 misalkan. Ya udah, kalian klik. Nah. Kemudian ini yang bagian table style option-nya. Nah, kalian bisa memilih juga first column-nya mau kalian aktifkan atau enggak, tinggal dilihat di soalnya. Kalau misalkan disuruhnya untuk mengaktifkan first column-nya, ini kalian aktifkan, dicentang. Tapi kalau enggak, ya udah, centangnya dihilangin. Ya. Header row, ini header. Ya. Karena kita punya header, ya, kita punya head dari tabelnya, ya, maka kita centang.
Band row yang dimaksud dengan band row itu ini selang-seling ini loh. Kan agak gelap, ini terang, gelap, terang, gelap, terang. Nah, ini adalah band row-nya. Band column berarti kebalikannya. Nah, misalkan kalian suka yang berwarna-warna seperti ini ya berarti pakai band row. Oke, kemudian selanjutnya ini untuk apa namanya mengatur style dari tabelnya ya. Kemudian ini Bapak jadikan sebagai autofitnya container. Oke. Terus Pak, kalau misalkan kita mau mengatur agar letaknya ini di tengah Pak, bukan di kiri gini, gimana Pak gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa memanfaatkan yang pertama itu di menu home-nya ini. Ya, menu home-nya. Cuman sebenarnya kurang tepat ya. Karena nanti mau ada model takutnya nanti yang dimaksud dengan center itu adalah center dari ini kalau ini kelihatan. Yang dimaksud dengan center adalah center dari datanya ini ya. Center dari datanya. Nah, ini kan beda ya. Kalau misalkan alignment-nya kalian pilih yang ini, itu adalah alignment untuk dalamnya, isinya ya, isinya. Ya, isinya. Tinggal nanti disesuaikan saja ya. Apakah yang dimaksud dengan alignment-nya ini alignment tabelnya ataukah isinya? Kalau isinya kalian pilih yang ini ya. Tapi kalau tabelnya dari sini boleh. Ya, ini tabelnya. Ini terkait dengan paragrafnya. Ya. Itu terkait dengan mengatur posisi dari tabelnya. Entah itu posisi isinya maupun posisi dari nah ini sebenarnya ini. Hal yang lebih tepat sebenarnya dari sini bukan dari sini ya. Meskipun dari sini bisa nggak masalah sih sebenarnya. Cuman yang lebih tepat nanti di bagian properties ini. Layout properties. Kemudian nah ini table ya kan. Mau ditaruh di mana? Center ya. Nah, ini tabelnya ya. Kalau ini nggak kelihatan karena ini pakainya auto fit to window jadi nggak kelihatan. Tapi kalau auto fit to content nanti kelihatan. Itu kemudian alternatif teks ini kalau di MOS 2013 sama 2016 nggak ada, tapi kalau yang 2365 Office 365 2019 ada. Kemarin Bapak waktu ujian ada disuruh untuk memberikan alternatif teks tapi nggak begitu penting sebenarnya yang alternatif teks ini jarang kita gunakan juga. Ini untuk memberikan teks-teks alternatif di dalam tabelnya ini, tapi tidak kelihatan di sini, hanya keterangan, ya, hanya keterangannya saja. Oke, kemudian ininya, ada nggak apa-apa aja. Nah, informasi nutrisi sudah kita buat, kemudian ini Bapak bingung ini mau dibikin seperti apa, nggak ada gambaran. Nanti kalau misalkan kalian ada ide nanti kita bikin. Cuman ini nggak ada gambaran ya, belum ada gambaran. Nah ini udah ada gambarannya, kita sudah buat ini jadi apa namanya? Ininya kok nggak enak. Ini aja. Nah, yang ini akan kita buat menjadi list. Ya. Yang ini akan kita buat jadi list. Ini dia. Delete table. Delete table. Untuk menambahkan isi, menambahkan baris, tinggal klik di mana, misalkan di salah satu ya, di sini mau tambahkan di atasnya. Di menu layout, ini ada insert above, insert below, ya, di atasnya, di bawahnya, di sebelah kirinya, di sebelah kanannya. Ya. Ini nanti kalian bisa lakukan dari sini. Split tabel untuk memisahkan tabel, ya, mulai dari sini misalkan akan saya pisahkan split tabel, ya. Ini split tabel, kemudian wah jadi jelek ini. Wah, payah.
Yang tanggung jawab ini, ayo. Siapa tadi? Yang suruhnya play tabelnya. Dia tuh jadi jelek tuh. Apa ya? Yang suruh nyeplit tadi siapa ya coba? Udah balik, tenang aja. Ya, tenang. Udah pro, tenang aja ya. Oke, lanjut. Apa tadi? Bapak nyampe mana tadi? Kita mau bahas apa tadi? Hah? Mau nambahin kolom, Pak. Oke. Insert kolom. Insert kolom ya. Oh ya, sampai insert kolom ya tadi. Ini. Nah, hati-hati ya. Ini bisa kita gunakan. Kalau ini di blok untuk tabelnya, berarti ini posisi tabel. Tapi kalau ini kalian blok untuk yang kontennya, ini berarti adalah alignment untuk konten. Ya, hati-hati. Ya, ini bisa. Makanya Bapak bilang tadi, ini kurang cocok kalau misalkan kita gunakan untuk mengatur layout dari tabelnya. Kalau kalian sudah paham, oh itu layout tabel. Seperti ini adalah layout tabel, seperti ini adalah layout konten. Nah, kalian boleh menggunakan. Pokoknya kalau pro terserah kalian lah pro ya. Tapi kalau yang masih nyubi ya harus paham dulu konsepnya. Nah, ini lebih enak. Nah, terus lanjut. Apa tadi? Oh ya, kita mau membuat split tadi udah. Merge cell itu untuk menggabungkan ya, menggabungkan misalkan ini digabungkan ya jadi satu sel. Ini berarti merge cell. Nah, seperti ini ya. Ini sama ini sel merge cell. Ini namanya merge cell yang menggabungkan sel, beberapa sel. Oke, kemudian ini kelihatannya sudah. Nah, tabel lah kayak gini lah. Oh, satu lagi ada namanya sorting. Short itu ngurutin. Pak, ini saya ingin mengurutkan berdasarkan abjad, Pak. Jadi yang A itu di atas. Ascending ya, ascending. Maka caranya gimana, Pak? Kalian klik di salah satu tempat, nggak perlu di blok, nggak masalah. Kalian klik salah satu tempat, kemudian di sini ada short, menu short. Nah ini short by apa? Apakah by kandungan atau by takaran? By kandungan, Pak. Oke. Kemudian ini tipenya teks karena ini isinya teks kan. Kemudian ini ascending apa descending? Ascending berarti apa? Ascending. Dari A sampai Z, Pak. A sampai Z. Kalau ada angkanya, gimana? Ternyata di sini ada terselip ada angkanya 2 FAT. Ini kan kebetulan ini depannya ini huruf semua. Kalau ada angkanya? Angka yang kecil ke besar, Pak. Yang kecil ke besar. Iya, kalau itu semua angka. Kalau itu datanya semua angka. Nah, kalau campuran, ini ada PE, terus ini ada angka 2. PE 2 energi. Gitu. Gimana? Yang mana dulu? Yang angka dulu kah? Apa yang huruf dulu? Huruf dulu. Huruf dulu. Ada yang angka dulu? Atau kalau enggak, misalkan di sini ternyata ada hashtag. Ya, datanya di sini ada hashtag. Gini. Nah, ayo. Kayak gimana ini? Ini angka 5 ya. Ini ternyata ada strip ini. Nah, gimana ini? Yang mana dulu yang diurutin? Alah, Pak, nggak usah dipikir. Itu nanti yang nguruskan ini, Pak, Word-nya, Pak. Ini Bapak jelaskan karena kalian anak informatika dan ini terkait dengan nanti kalian namanya sorting data di database. Itu juga ada. Kira-kira yang mana dulu? Bagaimana cara metode dia itu, ya, cara metode komputer untuk menentukan ascending sama descendingnya sebenarnya dari apa sih? Kalau kita dari huruf semua, oke, kita bisa mengatakan bahwa dari A ke Z. Atau kalau angka semua, berarti kita bisa mengatakan dari 0 sampai 9. Ya, 0 ke 9. Nah, tapi kalau datanya ini ada yang pakai strip, ada yang pakai angka 5, ada yang pakai hashtag, mana dulu yang akan Pak, 5 dulu, baru kemudian
Pak, angka dulu, baru kemudian huruf, baru kemudian simbol, Pak. Gimana caranya? Atau kayak gimana? Enggak, Pak, simbol dulu, kemudian angka, kemudian huruf. Enggak, Pak, huruf dulu, kemudian angka, baru simbol. Nah, kayak gimana coba? Kira-kira. Simbol angka huruf. Dari, Simbol angka huruf. kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang terkecil dari simbol, Pak. Kamu tahu yang terkecil simbol itu dari mana? Biasanya di sorting itu di simbol dulu yang paling atas. Jangan biasanya. Tapi komputer itu nggak kenal nama biasanya. Nanti kalau nggak kebiasaan gimana coba? Dibiasain, Pak. Jadi kalau di mesin itu kalian pernah dengar nama kode ASCII nggak? ASCII, ASCII. Nah, dia sortingnya itu lewat by kode ASCII yang terdaftar di situ. Kode ASCII. Nah, ini kan ada kodenya, ya kan? Nah ini sortingnya itu ini. Ya, nanti banyak sih sebenarnya nggak cuma ya. Karena ada apa namanya A kecil, A besar ya kan, nanti I kecil, I besar. Nah ini kodenya berapa? Ini apa namanya desimalnya berapa? Nah ini urutnya dari simbol Pak mana? Nah ini kebetulan ini ada simbol ya kan, benar tadi berarti simbol ya. Cuman dari mana bisa ngurut dari simbol apa? Ya ini dari kode ASCII-nya ya 1, 2, 3. Nah ini yang kita maksud dengan apa namanya descending sama ascendingnya. Oke ya. Oke ini balikin tadi datanya jadi. Nah, itu untuk sorting. Ya hanya pengetahuan tambahan sih. Kalau yang model di sini sih cuma sorting gitu aja. Cuman untuk pengetahuan tambahan aja karena kalian informatika harus paham. Ascending, kemudian ini Bapak oke. Nah ini berarti dari C, E, F, I. Nah karena ini kebetulan data kita tadi adalah huruf. Depannya itu huruf semua. Jadi dari A ke. Kalau misalkan kita mau urutin bait takaran, berarti nanti dia akan urut bait takaran. Ininya random, yang takarannya nanti yang terbesar dulu. Ya. Nah, ini sebenarnya kan ada satuan-satuan ini. Ya. Satuan ini juga bisa kita sebenarnya kita tambahkan satu kolom lagi. Ya. Kolom untuk mg, g, mg, kcal, ya kilokalori, kilojoule, dan sebagainya. Ini sorting, udah selesai. Itu tabel. Kemudian yang kedua list. List, kita akan membuat ini jadi list. Ini bisa dijadiin multi level list dari mana ya? Ini aja yang ini dulu, cara masak dulu. Ini kebetulan yang udah sesuai. Ini yang gampang ini dulu. Ini nanti kita akan buat jadi Bapak tunjukkan untuk multi level listnya saja. Atau kalau enggak ini bisa kita jadikan sebagai multi level list. Ini aja nanti multi level list. Ini kita jadikan list, yang ini kita jadikan numbering. Oke, sip, cocok, bagus. Nah, ketemu ini. Oke, Bapak lanjutkan ya. Selanjutnya kita membuat list. List ada 3 macam ya, ada di menu home. Kemudian ini ya. Yang pertama numbering, bullet ya. Kedua numbering, yang ketiga multi level list. Ya. Ini akan Bapak atur jadi bullet, menggunakan bullet. Kalau yang ini numbering, kalau yang atas multi level list. Nah, cocok pas ya. Nah, pas ini Bapak senang. Ini yang sini normal ya. Ini terus ini. Rena nanti lihat. Sama. Oke, yang ini dulu ya.
default yang ini ya, tinggal kalian pilih seperti ini. Ini yang default. Nah, kalau misalkan menggunakan gambar, ya, misalkan gambar kita atau gambar mantan mau dijadikan sebagai bullet di sini, nah, cari aja, tinggal cari gambar mantan. Gambar mantan. Nah, temu gambar mantan. Ini mantannya ini. Mana ini yang bagus, Mas? Jangan Bapak ngasih contoh yang jelek. Ya. Jangan. Nah, ini aja, sorry. Bapak kasihkan icon. Ya, nanti enggak ini. Enggak baik. Ya, lupakan mantan. Ini aja ya. Ini Bapak simpen, save image as. Bapak taruh di desktop aja. Ini hyperlink. Oke, kita sudah punya tadi gambar hyperlink mau kita jadikan sebagai bullet. Maka caranya tinggal pilih define new bullet. Nah, ada kalau simbol ini yang tadi ya, yang sudah disediakan ya, karakter yang sudah disediakan ya, biasanya sih pakainya webding, wingding ya. Webding, wingding ya, yang sering dipakai kalau simbol. Kemudian nah ini kita bisa pakai font ya, picture tadi berarti ya, picture karena tadi Bapak taruh di desktop. Kalau misalkan kalian mau cari langsung dari internet ya, cari langsung dari internet ya. Atau kalau misalkan kita punya source di komputer kita ya, karena kita tadi udah download, taruh di desktop, hyperlink, insert. Nah ini oke. Nah ini hyperlink nggak kelihatan jadinya ya. Nah ini kalau misalkan kita picture ya, kalau kita picture berarti nanti pakai yang define new bullet. Picture. Ada nggak? Nah, ini hyperlink. Kita bisa langsung cari dari internet juga bisa. Ya. Misalkan ini ya, insert. You are responsible for the speaker, right? Nggak bisa ya ini. Jadi centang insert. Nggak mau dia. Copyright. Itulah caranya seperti itu. Ya, nanti kalian, tapi sebenarnya harusnya bisa sih. Biasanya mau loh. Atau kenapa tadi nggak? Lagi sensi mungkin. Udah biarin lah ya. Nih, itu nggak mau. Nah, caranya kayak gitu sih. Tapi biasanya bisa kalau di lab, komputer lab sana bisa. Oke, kemudian ini list, terus numbering. Ini ya sama seperti ini. Caranya tinggal kalian atau cara ini ya, tinggal dipilih. Ini ada yang model 1, 2, 3, 4, nanti kalian bisa milih ya. Ini nanti mulai list. Ini set numbering value ya. Ini untuk mengatur mau dari angka berapa ya. Kalau yang di define new number format, kita bisa menentukan number style-nya, bisa pakai apa namanya ini, Romawi, bisa menggunakan angka Arab ini ya. Ini sebenarnya adalah angka Arab 1, 2, 3 ini, bukan Latin ya. Kemudian ini abjad juga bisa. Kemudian untuk yang numbering, satu lagi terakhir adalah multi level. Nah, ini multi level list itu biasanya digunakan kalau kalian nanti udah berhubungan dengan yang namanya laporan. Ada namanya bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya.
Nah, biasanya kita menulisnya kayak gini, misalkan adalah angka ya 1, kemudian ini 1.1 ya, ini 1.2. Nah, ini kebetulan enak. Ini kemudian 2 titik. Ya. Ini 2.1. Nah, model-model kayak gitu loh. Ya. Itu namanya multi level list. Nah, ini namanya multi level list. Level satunya ini 1, 2. Ini level 1 ya. Kelihatan nggak kalian? Nah, Lihat, Pak. kalau nggak kelihatan, gedein Pak tua. Nah, biasanya kan yang udah sepuh yang nih ya, 1, 2, nah, ini 2.2 misalkan. Nah ini level 1 ini hanya ada 1 digit. Level 2-nya yang dari patokan sebenarnya bukan jumlah digitnya sih, levelannya. Ya, tapi yang gampang itu biar kalian ada gambaran, itu ini kelihatan ini. Level 1 itu ini sama ini. Ya, level 2 ini, level 2. Pak, kalau misalkan ini ada 2, 1 misalkan 2.1.1. Nah, berarti ini level 3 ya. Ini level 2, ini level 1. Ya. Level 1 easy, level 2 medium, level 3 hard. Ya. Kalau nge-game kan kayak gitu ya. Nah, ini level namanya multi level list. Oke. Pak, lanjut Pak. Oke, Bapak lanjut. Nah, di sini kita bisa memodifikasi multi level list ini. Tidak hanya bentuknya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Caranya gimana? Nanti saya jelaskan di sini. Untuk membuat multi level list ini tinggal kalian dulu ya. Nah, ini Bapak pengennya ini level 1, ini level 1, level 1, level 1. Yang ini level 2, level 2, level 2, level 2. Oke. Berarti ini saya blok. Ini diklik. Ini define new multi level list. Sebenarnya sudah ada di sini. Cuma nanti kita bisa kita bisa custom sendiri. Kalau Bapak lebih senang custom sendiri. Define new multi level list. Nah, ini nanti angka, ini nanti huruf. Ya, yang level 1 angka, yang level 2 huruf. Ya. Nah, ini yang level 1 kita atur dulu. Angka, ya kan? Level 1. Klik level to modify. Oke, level 1. Enter formatting number. Ini dulu. Ini nanti gampang. Number style for this level. Benar, sudah angka. Ya, kita bikinnya angka. Kemudian ini modelnya gimana? Mau pakai titik atau mau pakai kurung? Kalau misalkan mau pakai titik, ya udah dihapus ganti titik. Kalau mau pakai kurung, ya berarti kasih kurung. Nah, ini. Ya. Kemudian yang ini position number alignment. Ini left, berarti dia rata kiri. Text indent, ya. Ini text indent, ini berarti dia teksnya ini kan nanti dia di sini depannya jadi angka. Setelah itu kan baru penyajian ini. Nah, penyajian ini akan mulai dari mana? Mulai di berapa? Text indent at berapa? Kalau 0,6 paling tidak berarti nanti sekitar sini ya. Ini 0,5, 0,75, nah sekitar sini. Berarti P ini nanti mulainya dari sini. Angkanya di sini, P-nya di sini. Ya. Nah, ini bisa kita atur, misalkan satu aja Pak, 1 cm. Oke, berarti nanti P-nya itu di sini. Jadi agak renggang. Ya. Tergantung di sini. Lainnya mau mulai dari 0, berarti angkanya mulai dari 0 atau dari 0. Ini nomor kita nanti lihat hasilnya aja dulu. Teks lainnya add. Kalau 1 terlalu besar enggak ya? Terlalu besar. Sini aja. 0,75 aja. 0, pakai koma 0,75. Nah, ini level 1-nya. Level 2-nya Bapak set jadi huruf. Pakai kurung juga. Oke. Kemudian ini text indent add. Tadi kan di sini 0,75 ya. Berarti align-nya saya ganti 0,75 biar mulainya itu level 2 itu full.
Kemudian ini jadinya 1,5. Ini terserah sih, nanti kalian. Kemudian di OK dulu. Nah, ini ya, ini adalah text indent yang, bukan text indent, ini indentnya, indent position yang sebelah kanan tadi ya. Sebentar. Nah ini line add-nya ini level 1 dimulai dari 0, ya kan? Kemudian ini text indent, berarti ini teksnya mulai dari 0,75 yang level 1. Nah sekarang Pak, ini kok level 1 lah, katanya tadi level 2 Pak, yang ini yang genap ini nanti level 2 Pak. Jadi gimana Pak? Nah, tinggal kalian yang level 2, kalian di sini ada pilihan untuk increase indent. Level, jadi ini kan level 1 semua. Nah, sekarang kita ganti yang ini, yang genap-genap ini jadi level 2. Maka tinggal kalian increase indent. Ini diklik increase indent. Nah, ini diklik increase indent. Ini diklik increase indent. Increase indent. Nah, kalian bisa lihat di sini pengaturan nah ini yang level 2. Dan di sini align-nya mulainya dari 0,75. Text indentnya 1,5. Ini yang kita maksud dengan multi level list. Termasuk nanti caranya ketika kalian harus membuat 1, 1, 1, 2, ini caranya. Nah, di sini tinggal kalian ubah ganti 1.1. Level 2-nya ini diubah jadi number. Kemudian ini jangan lupa include level 1-nya ya. Include level 1-nya. Include level 1. Nah. Cara ngeceknya benar atau enggak ini diganti aja huruf. Oh, berarti yang belakang ini level 2, berarti yang harus yang keubah harus yang belakang, berarti udah benar. Oke. 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1. Ini kalau misalkan mau membuat namanya multi level list. Nah, ini kebetulan kalau misalkan ada 2 Pak, 6 orang, 4 orang, secukupnya. Nah, ini dia otomatis. Pak, ini secukupnya, ini level 1 Pak, ya udah berarti di decrease indent. Nah, ini cara untuk membuat namanya multi level list. Kan? Enak kan? Gampang ya? Gampang nggak ini? Ya kalau cuma nonton gampang Pak, tapi nanti kalau udah praktik Pak, nah, ya makanya dipraktikkan. Coba. Yang dicari tuh, nah, cocok ini, bagus. Pak, title-nya Pak diganti, ya udah tinggal kalian ganti seperti biasa. Ya. Jadi menu home, title diganti, apalah terserah kalian ya. Ternyata mengedit dokumen itu seenak ini ya. Udah bisa? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini pada tidur apa ya? Belum, Pak. Belum Pak kayaknya. Masih bisa dimengerti, masih bisa diikutin. Bapak ini ragu, apakah kalian ini diam itu gara-gara nggak paham atau diam itu gara-gara berusaha memahami? Lagi berusaha memahami Pak. Bingung mau tanya apa Pak? Bingung mau tanya apa? Tapi yang tadi diterangkan udah paham atau belum? Paham. Paham. Enak ya. Nah itu edit Word itu the power of Word ya, Microsoft Word itu masih banyak sekali sebenarnya yang bisa kita explore lagi ya. Tapi untuk yang materi yang kali ini multi level list sudah, ini termasuk ini kita juga bisa sorting ya, kita bisa sorting teks dalam bentuk ini, tidak hanya untuk yang tabel. Jadi di sini ini juga bisa kita sorting
ya lewat ini short. Ya. Nah, tapi nanti jadinya ya seperti ini ya. Yang karena ini memang tidak digunakan untuk shorting ya, karena ini kan beda ini ya, beda bukan. Tapi kalau misalkan yang ini, nah ini masih bisa kita short. Ya, yang ini masih bisa kita short. Kalau ini nggak bisa kita short, ya, karena ini udah urutan. Kalau ini kan bukan urutan. Jadi kalau yang ini kita bisa kita short, ya, scanning misalkan atau descanning 6, 5. Nah, 6 sama 500 harusnya 500 Pak. Yang dibaca itu yang depan doang. Karena ini ada spasi, ya kan. Nah, sedangkan ini angka 6, 5 ini kan kebaca tuh. Nah, ini nge-short, ya, jadi bisa di short. Yang modelnya bukan urutan atau kalau di ini namanya unordered list ya, kayak unordered list ya kalian bisa short. Tapi kalau yang ordered list ya udah urut, ngapain diurut ini. Nah, sampai situ dulu demo saya. Paham? Paham, Pak. Paham nggak ini? Ya Paham, Pak. Paham, Pak. Mbak. Udah, nggak ada yang ditanyakan? Belum. Coba ini dulu apa namanya? On cam dulu. Bila paham Bila? Insya Allah paham, Pak. Jangan cuma senyum-senyum kamu tuh. Ya, senyummu tuh nggak akan mengubah duniaku. Jadi jangan senyum-senyum kayak gitu. Nah. Diki, paham Dik? Insya Allah, Pak.